Careful, your ship just crashed. You okay? I just need the samples and access to any data. Aster! It is real. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan episode ketiga dari serial Beacon 23. Seperti biasa, buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, link ada di deskripsi. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Di episode sebelumnya, usai Helen dan Esther berhasil mengatasi bandit pembobol mercusuar, Harmony mencoba memulihkan sistem BART untuk mengembalikan fungsi mercusuar seperti sedia kala. Beruntung, sistemnya tidak mengalami kerusakan dan hanya perlu direboot ulang. Tapi Helen meminta Harmony membatasi izinnya serta mematikan fungsi suaranya untuk sementara waktu. You got the lights on. As best I can. Something wrong? Kemudian Esther memperlihatkan bahwa materi pembentuk batu mineral tersebut sama dengan liontin pemberian ibunya. Esther merasa semua itu saling berkaitan satu sama lain. Setelah itu, keduanya duduk di dekat generator gelombang gravitasi untuk merasakan sensasi halu pembawa nikmat. Terkadang saat Helen merasa bosan, ia menghabiskan waktu di sini sambil melihat gambar mercusuar yang nampak hidup. Esther lalu bertanya, apakah Helen tidak ingin mencari tahu kenapa ia mendapat semacam penglihatan ketika berada di dekat batu misterius tersebut? Struktur batu itu memiliki bentuk yang sama dengan liontin pemberian ibunya, seolah saling terhubung satu sama lain. Bahkan Esther merasa keberadaan Helen ataupun dirinya di sini bukan karena kebetulan. Meski saat pertama bertemu dengan Helen, Esther itu mengira dirinya adalah seorang psikopat. Helen sendiri sebenarnya tidak ingin mencari tahu alasannya. Saat ini, ia hanya ingin berada di suatu tempat dengan suasana nyata seperti oksigen alami, awan, ataupun hujan. Awalnya, Helen sempat mengira Esther adalah petugas ISA atau semacamnya yang datang untuk melakukan penyelidikan. Tapi sekarang, Helen tidak begitu yakin siapa dirinya. Namun yang pasti, Helen berusaha mempercayainya. Esther berjanji jika ada tempat yang ingin didatangi Helen, Esther dengan senang hati akan mengantarnya ke sana. Helen senang mendengarnya dan mungkin sudah saatnya mereka berdua saling percaya satu sama lain. Kemudian di ruang kontrol, Harmony memberitahu terjadi gangguan listrik di setengah mercusuar, lalu meminta Helen menyalakan switch di dekat ruang airlock. Sementara Bart yang udah dimatikan kemampuan bicaranya protes kenapa Helen masih berada di tempat ini. Dia sudah membunuh Solomon dan seharusnya diserahkan ke pihak berwajib. Tapi Harmony menolak karena ia menemukan rekaman video yang memperlihatkan Solomon tewas karena kecelakaan yang disebabkannya sendiri. Ketika Helen baru saja menyalakan daya, layar menunjukkan seorang penyusup baru saja melakukan docking tanpa izin. Tapi setelah diperiksa di ruang airlock, tidak ada siapapun di sana. Yang ternyata penyusup itu sudah berdiri di belakangnya. Helen dengan sigap menyerang penyusup tersebut, tapi cukup sulit dikalahkan karena ia menggunakan helm paku. Sampai akhirnya Esther turun ke bawah lalu meminta keduanya berhenti. Yang rupa-rupanya penyusup itu adalah anggota ISA bernama Curly, salah satu rekan kerja Esther yang ditugaskan ke sini. Esther menjelaskan bahwa Solomon si penjaga asli sudah meninggal dan Helen adalah seorang teman yang membantunya mengalahkan Hurrickers yang mengaku dipekerjakan oleh QTA. Namun sampai detik ini Esther masih bertanya-tanya apa penyebab sistem peringatan mercusuar ini gagal berfungsi hingga membuat kapal angkasanya meledak. Helen mengatakan sesuatu tentang peretasan dan seharusnya ISA sudah mengetahui masalah tersebut. Coley mengaku tidak mengetahui hal itu, apalagi jika Esther tidak melaporkannya secara resmi. Ya, meskipun Harmony sebenarnya sudah mengirim pesan padanya, hanya saja Coley itu tidak begitu mempercayai AI, jadi ia mengabaikan pesan Harmony. Namun, apapun yang terjadi padanya itu murni karena kesalahannya sendiri. Sebagai anggota ISA, mereka tidak pernah menuntut misi, tapi Esther bersikeras dan mau nggak mau Esther harus mengakuinya. Jika pernyataan Coley yang menyebut mereka sesama anggota ISA memang benar, ada kemungkinan Esther ini sebenarnya adalah anggota ISA atau mungkin ia berpindah ke QTA. Jadi sampai di sini kita itu masih belum mengetahui Esther ini sebenarnya di pihak mana.
Nah, sekedar informasi, ISA, Interstellar Space Authority, atau yang disebut juga dengan Interplanetary Strategic Alliance, bertindak sebagai pemerintah pusat atau otoritas pengatur di banyak koloni manusia. Tugas utama dari aliansi antarplanet ini adalah mengontrol lalu lintas antariksa dan komunikasi melalui mercusuar, serta menjaga stabilitas antarplanet. Dan seperti yang terjadi di pemerintahan pada umumnya, ISA bersifat birokratis dan sering dianggap korup. Karena itulah organisasi ini cenderung rapuh dan rawan konflik internal. Kemudian QTA atau Quantum Trade Authority, yaitu sebuah perusahaan besar yang merupakan kartel perdagangan antariksa. Mereka menguasai rute perdagangan serta memonopoli pengiriman suplai antar bintang. Dan menariknya, baik QTA ataupun ISA ternyata saling bersaing dalam hal mengontrol mercusuar karena fungsinya sebagai pemandu perjalanan angkasa. Dibandingkan dengan ISA, QTA sering bertindak agresif dan tidak etis. Mereka juga memiliki tentara bayaran dan senjata canggih demi kepentingan perusahaan. Nah, kesimpulannya, ISA merupakan otoritas pemerintah yang birokratis namun cenderung lemah. Sementara QTA mencerminkan kapitalisme korporat dan eksploitatif. Meski begitu, keduanya saling terkait dan membutuhkan satu sama lain. Jadi memang ada kemungkinan setiap anggota di ISA bisa bekerja atau pindah ke QTA karena sebuah tugas atau alasan tertentu. Esther kemudian memperlihatkan Cully batu mineral temuan Solomon, yang seketika membuat Cully bersemangat karena batu tersebut ibarat tambang emas. Mereka hanya perlu memuat batu-batu itu ke kapalnya lalu pergi dari sini sesegera mungkin. Namun ketika Cully mendengar Helen juga mengetahui batu-batu ini, Cully menjadi khawatir. Apa tidak sebaiknya mereka membungkam orang itu saja demi keamanan? Tapi Esther menolak karena Esther udah janji sama Helen akan mengantarnya ke tempat yang dia inginkan. Jadi Esther minta Cully berbaik hati membiarkan Helen menumpang kapal angkasanya. We got a major dark matter obstruction rolling in. Akan tetapi penerbangan mereka terpaksa ditunda. Helen mendeteksi ada kumpulan materi gelap yang datang dalam waktu 3 jam ke depan. Sementara untuk memuat batu-batu itu butuh waktu lebih dari itu. Pilihannya adalah menunggu 4 atau 5 hari sampai materi gelap itu hilang demi keamanan penerbangan, atau pergi saat ini juga tanpa membawa batu-batu tersebut. Esther tentu saja memilih menunggu, karena jika memaksa pergi setelah memuat batu-batu itu, pesawat mereka akan hancur seperti yang terjadi pada kapal angkasanya. Setelah itu, Esther memberi kesempatan pada Cully dan Helen untuk saling mengenal. Yang ternyata ayah Cully merupakan mantan pensiunan prajurit meski misi yang dilakukannya itu tidak sebanyak Helen. Jadi sedikit banyak Cully mengerti bagaimana karakter seorang anggota militer. Namun jika diperhatikan dari nada bicaranya, Cully sepertinya tidak mempercayai Helen. Bahkan menganggapnya meracuni Esther agar diantar ke tempat yang ia inginkan. Seolah-olah Cully tidak ingin Helen dan Esther dekat satu sama lain. Lalu Helen berkata Cully tidak perlu khawatir tentangnya. Mereka hanya berteman dan Esther tetap seperti dirinya saat pertama kali datang ke tempat ini. My name is Bartholomew. Karena masih nggak percaya, Cully menyalahkan Bart lalu memintanya memberi informasi apapun tentang Helen. Secara mengejutkan, Bart mengetahui Cully bukan anggota ISA seperti yang ia katakan. Wanita itu lantas memotong pembicaraannya. Intinya, lakukan apa yang ia minta atau Bart akan dikembalikan ke sistem akarnya. Karena tidak ingin dimatikan, Bart menuruti permintaannya, lalu berkata pria itu adalah pembunuh berbahaya. I want everything you got on Helen. I'd be happy to help you in any way I can. Sementara di ruang rekreasi, Esther memberitahu Helen, Cully mengaku tidak mengetahui apapun tentang Wrecker yang dipekerjakan QTA. Tapi anehnya, Cully itu terlihat biasa saja mendengarnya. Namun belum selesai Esther cerita, Cully tiba-tiba nongol membuat situasi menjadi canggung. There's nothing going on with me and him. Lalu di kamar, Esther bilang ia dan Helen gak ada hubungan apa-apa. Yang rupa-rupanya, Esther dan Cully ini merupakan sahabat kecil yang terkadang saling cemburu kalau salah satu dari mereka itu dekat dengan seseorang. Setelah itu, Esther memperlihatkan kemiripan struktur pembentuk mineral itu dengan bentuk liontin pemberian ibunya. Bukan hanya persis, tapi benar-benar identik. Hal itu membuat Esther penasaran, apakah mungkin seseorang di masa lalu pernah menemukan mineral asing tersebut. Cully bilang apapun itu yang penting tujuan mereka berdua sudah tercapai. Dan setelah itu, keduanya duduk di dekat generator gravitasi untuk merasakan sensasi halusinasi. Nah, saat keduanya lagi asik-asik, Helen tiba-tiba nongol lalu bertanya siapa yang memulihkan suara Bart. Cully mengaku dia membutuhkan Bart untuk melihat data-data di sini. Helen sebenarnya nggak masalah, tapi akan lebih baik jika Cully meminta izin terlebih dahulu.
I will ask. Ketika orang-orang lagi pada istirahat, Cully diam-diam kembali ke kapal angkasanya, lalu menghubungi QTA meminta mereka mengirim data informasi tentang Helen. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan meski Cully mengaku sebagai ISA, tapi saat ini ia bekerja atas nama QTA. Esther? Is something troubling you? Sementara di dalam, Esther ternyata lagi curhat dengan Harmony. Esther merasa kapal angkasanya meledak bukan karena kecelakaan, melainkan ada suatu rahasia yang sengaja disembunyikan otoritas atau mungkin seseorang, yaitu Cully. Karena saat mendengar insiden itu, ia merasa biasa saja, seolah sudah mengetahui sesuatu. Dan untuk alasan apa ia menolak pemberitahuan yang ia kirim melalui AI, serta masuk ke sini dengan cara menyelinap seakan tidak ada siapapun di tempat ini. Now I'm worried. Esther lantas membongkar kapsul hibernasinya untuk membuktikan apakah dugaannya itu benar atau salah. Kemudian di ruang kontrol, Helen menerima sinyal ping yang mirip dengan pesawatnya ada di dekat mercusuar, yang seharusnya sudah berada di luar jangkauan sejak Solomon mengambilnya. Kembali ke ruang rekreasi, Cully mencoba memprovokasi Helen dengan menyebut Esther adalah seorang pembohong. Saat di ISA, ia membawanya ke QTS sebagai mitra kerja, tapi ternyata Esther hanya ingin memanfaatkannya. Tapi Helen gak peduli karena menurutnya Cully juga sama saja. Tell me, why'd you run? Why'd you go AWOL? Bart, pull up the report. Tak cukup sampai di situ, Cully menuduh Helen sudah meninggalkan tugas tanpa izin. Dan untuk apa Helen meresikukan nyawanya demi melindungi Esther di tempat ini yang bukan siapa-siapanya, terkecuali ada yang ia rahasiakan. Cully kemudian meminta Bart menunjukkan laporan resmi mengenai gagalnya operasi tempur di wilayah di X-113. Diketahui Helen saat itu melawan entitas asing yang disebut The Rocks, tapi ia malah meninggalkan misi tanpa izin sehingga menyebabkan anggotanya tewas. Dan ternyata ingatan misi terakhir itulah yang selama ini mengganggu pikiran Helen. Annie, it's time you saw each other for who you really are. Meski latar belakang Helen berhasil diungkap, Esther merasa Cully terlalu berlebihan mengingat masa lalu Helen bukan urusannya, lalu menemui Helen yang saat ini duduk di generator. Pria itu mengaku apa yang dikatakan Cully memang benar. Dia adalah seorang pengecut yang bertanggung jawab atas kematian skuadnya. Meski saat ini Helen belum mau cerita apa alasan ia meninggalkan misi. Letting them know we're loading and leaving. Hari kelima, Cully melapor pada perusahaan bahwa mereka sedang memuat kargo dan akan segera berangkat. Tapi Cully tidak ingin menggunakan FTL sampai masalah Helen terselesaikan. FTL sendiri adalah singkatan dari Faster Than Light, mengacu pada teknologi perjalanan antariksa yang memungkinkan pesawat bergerak melebihi kecepatan cahaya, sesuai dengan jalur navigasi yang sudah ditentukan. Dalam dunia Beacon 23, sebuah kapal angkasa tidak serta-merta bebas melaju dalam kecepatan tersebut tanpa panduan navigasi, karena sangat beresiko tersesat ataupun menabrak objek antariksa. Dan itulah alasan mengapa keberadaan Beacon sangat penting bagi penjelajah angkasa. Menjelang keberangkatan, Helen diam-diam mengambil kunci akses milik Cully untuk masuk ke kapal angkasanya, tapi ditolak dan sistem keamanan menyetrumnya hingga terpental. Saat beres-beres, Cully memberitahu Esther bahwa QTA memintanya mengeliminasi Helen. Intinya, perusahaan itu tidak ingin ada pihak luar mengetahui misi yang mereka lakukan di tempat ini. Esther tidak perlu khawatir karena bagiannya dalam misi ini sudah dianggap selesai. Selain itu, Cully juga memberitahu Esther satu hal penting, bahwa waktu yang diperlukan Helen untuk mencapai tempat ini dari DX-113 adalah 4 bulan, atau setara 84.000 sistem bintang. Faktanya, Helen sengaja meninggalkan operasi tempur itu karena mengejar The Rocks, alien yang ada di planet tersebut. Meski begitu, Esther belum bisa percaya perkataan Cully, lalu bertanya sebenarnya berapa banyak tabung oksigen yang ada di kapsul hibernasi. Cully menjawab 4, tapi Esther menemukan ada 2 tambahan tabung oksigen di setiap kapsul hibernasi, yang artinya QTA memang berniat meledakkan kapal angkasanya untuk sebuah alasan. Dan ternyata Cully sejak awal memang sudah mengetahui rencana tersebut, dengan alasan Solomon tidak mengizinkannya datang ke tempat ini. QTA sengaja menambah tabung di setiap dek untuk meledakkan kapal tersebut. Akan tetapi, meski Esther sudah mengetahui rencana tersebut sejak awal, Cully sangat yakin sabotase itu tidak akan menghentikan Esther datang ke tempat ini. Dan sekarang, tugas terakhirnya adalah bersih-bersih tempat ini, kemudian menempelkan stiker bius pada Esther lalu pergi mencari Helen. Cully, It's just a trank.
Sebelum benar-benar pingsan, Esther minta bantuan Harmony memberinya stimulan kemudian mengejar Cully. Beruntung, sesaat sebelum Cully menembak Helen yang terkapar lemas, Esther menusuknya dari belakang. Harmony! Meski Cully berusaha meminta maaf agar Esther mau mengobatinya, Esther tidak melakukan apapun selain memeluknya, sambil berkata ini adalah yang terbaik untuknya, kemudian mencekiknya hingga tewas. Jadi memang ada kemungkinan informasi bahwa QTA ingin menguasai Beacon benar adanya. Terbukti dari upaya mereka menghancurkan kapal angkasa Esther, mengirim rombongan bandit, ataupun mengirim Cully untuk menyelesaikan masalah di stasiun tersebut. Dan meski sampai saat ini belum ada petunjuk informasi tentang batu-batu tersebut dan apa sebenarnya entitas asing yang mereka sebut dengan The Rocks, namun yang pasti mineral itu sangat penting dan berkaitan dengan alam semesta, dan akan kita cari tahu di episode selanjutnya. Jadi cukup sekian saja, terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman, dan sampai jumpa di next video.